wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah peradaban Islam. Kita akan membahas salah satu peradaban Islam yang memiliki pengaruh sangat luas di Eropa, terutama di Andalusia, yakni peradaban Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Tema kita hari ini adalah warisan gemilang di persimpangan dunia Islam dan Eropa. Kapan didirikannya Daulah Bani Umayyah di Andalusia? Daulah Bani Umayyah di Andalusia berdiri pada tahun 756 Masehi setelah Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri dari dinasti Abbasiyah. Pada saat itu adalah masa-masa terakhir dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian dinasti Bani Umayyah ini digulingkan oleh dinasti Abbasiyah. Abdurrahman Ad-Dakhil merupakan salah seorang anggota kekhalifaan yang dapat meloloskan diri pada saat itu. Andalusia menjadi pusat keilmuan, budaya, dan peradaban yang menghubungkan dunia Islam dan Eropa. Kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah di Andalusia dapat terlihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah kota Cordoba merupakan pusat peradaban dunia Islam di barat pada masa itu. Pada masa ini juga berkembang berbagai bidang keilmuan dengan pesat, mencakup diantaranya adalah ilmu filsafat dengan tokohnya yang terkenal adalah Ibnu Rushd. Kemudian ilmu kedokteran dengan tokohnya adalah Az-Zahrawi, ilmu astronomi dengan tokohnya adalah Az-Zarqawi, dan di bidang musik juga berkembang, tokohnya adalah Ziryab. Perpustakaan Cordoba merupakan salah satu perpustakaan terbesar di dunia pada masanya. Arsitektur dan seni. Masjid Cordoba merupakan simbol kejayaan arsitektur Islam pada masa itu dengan elemen gaya Moor. Selain Masjid Cordoba, ada lagi yaitu Istana Alhambra di Granada. Istana ini merupakan keindahan arsitektur, ornamen yang geometris, dan seni ukir kaligrafi yang indah. Pengaruh seni Islam di Eropa dapat dilihat dalam perkembangan gaya gotik dan Renaissance. Kehidupan sosial dan ekonomi pada saat itu. Yang pertama, toleransi beragama. Umat Islam maupun Kristen, Yahudi hidup berdampingan dalam suasana harmoni. Mereka saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lainnya. Dalam bidang kemajuan ekonomi, pada masa itu diantaranya adalah pertanian, sistem irigasi yang canggih, kemudian perdagangan,
Andalusia menjadi penghubung perdagangan antara timur dan barat. Selanjutnya, industri pada saat itu sudah memproduksi sutra, kaca, dan keramik berkembang pesat. Masa kemunduran. Sebagaimana sebuah kejayaan, maka niscaya akan ada juga sebuah kemunduran. Kemunduran yang dialami Bani Umayyah di Andalusia diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal sering terjadi konflik antar faksi di dalam keluarga kerajaan. Kemudian lemahnya pemerintah pusat dalam mengelola wilayah yang dimilikinya. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal disebabkan oleh serangan dari kerajaan Kristen di utara, yaitu kerajaan Reconquista. Pada tahun 1492, kejatuhan Granada menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia. Warisan peradaban. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam di Andalusia diteruskan ke Eropa menjadi landasan Renaissance atau kebangkitan Eropa. Warisan budaya dan seni Islam tetap abadi dalam arsitektur dan karya sastra di Andalusia. Pelajaran sejarah, pentingnya toleransi dan ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban. Kesimpulan, Daulah Bani Umayyah di Andalusia adalah simbol kejayaan peradaban Islam di Barat, menunjukkan bagaimana Islam mampu menyatukan budaya, ilmu, dan agama untuk menciptakan peradaban yang maju.